Udah selesai. Jadi kalian apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah jadi sebelum kita berlanjut, mungkin kan saya belum mengenal kalian semuanya. Ada baiknya kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing dulu. Mungkin mulai dari sini. Saya Siti Satria, kelas 8. Perkenalkan, nama saya Dita Putri dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Rizawati dari kelas 86. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Wajida Fadila dari kelas 12. Oke. Nah jadi seharusnya kalian semua sudah saling mengenal kan? Karena sudah mengetahui namanya masing-masing. Nah sekarang saya ingin bertanya. Kamu yang ini namanya siapa? Oke, betul. Kamu yang ini siapa namanya? Sudah. Ini siapa namanya yang ini? Oke, mungkin sudah saling mengenal ya? Oke. Nah selanjutnya kita akan ice breaking dulu. Nah jadi ice breakingnya itu ada book dan clap. Nah jadi ketika saya bilang book, semuanya harus memukul lantai ini. Oke? Ketika saya bilang clap, semuanya harus memukul. Oke. Jadi tujuan dari ice breaking ini untuk melatih kefokusan kalian. Oke. Agar juga tidak suntuk. Oke, mungkin dimulai ya. 1, 2, 3, boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap, boom, clap. Oke, bagus ya. Oke, lanjut. Boom. Clap. Boom, clap. Clap, boom. Oke, lagi terakhir ya. Oke, semuanya harus fokus. 1, 2, 3, boom. Clap. Boom. Clap. Clap, boom. Boom, clap. Clap, boom, clap. Oke, sudah. Semuanya semangat. Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu. Semuanya sudah tahu tepuk semangat? Oke, jadi tepuk semangat. Semangat. Oke, betul. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat ya. Sudah tidak suntuk. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menyampaikan maksud dan tujuan kita berkumpul pada ruangan ini, pada hari ini dan saat ini. Nah, jadi tujuan kita berkumpul di sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi tujuan dalam bimbingan kelompok ini untuk membantu kalian saling mengungkapkan masalah dari kalian masing-masing. Mungkin bisa dari masalah pribadi, sosial, belajar ataupun karir. Nah, serta membangun keterampilan komunikasi dan hubungan antar anggota kelompok. Nah, jadi selanjutnya kegiatan kita pada kali ini akan berdiskusi seperti yang saya katakan tadi mengenai masalah dari kalian masing-masing yang kalian hadapi ataupun saling berbagi mengenai masalah kalian. Kemudian kalian akan mengisi beberapa lembar evaluasi hasil dan juga lembar kerja peserta didik. Nah jadi di dalam bimbingan konseling juga itu ada yang namanya asas kerahasiaan, keterbukaan, dan juga normatif. Nah selanjutnya juga sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya akan menanyakan mengenai kontrak waktu. Nah jadi apakah kalian setuju kita melakukan bimbingan kelompok ini dengan estimasi waktu 1 kali 45 menit? Setuju. Nah jadi selanjutnya sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya lagi, apakah kalian siap? Siap. Oke. Nah jadi selanjutnya saya ingin konfirmasi lagi untuk sebelum beralih ke tahap inti, apakah kalian siap? Siap. Siap. Semuanya sudah siap ya? Sangat semangat. Oke, jadi saya ingin mereview kembali tujuan dan kesepakatan bersama kita tadi. Nah, jadi tujuannya itu untuk melakukan bimbingan kelompok dan tujuannya adalah untuk membantu kalian mengatasi masalah yang ada pada diri kalian sekarang, yang kalian alami sekarang. Nah, contoh dari pertemuan kita ini, kita akan membahas mengenai bimbingan kelompok mengenai topik stop prokrastinasi akademik. Oke, nah jadi
di dalam bimbingan kelompok ini juga kita tentunya memiliki aturan. Nah, jadi semuanya itu harus saling menghargai satu sama lain, harus saling menghargai pendapat satu sama lain, dan juga kalian harus memperhatikan apa saja yang telah kita lakukan dalam bimbingan kelompok ini. Tentunya tidak ada yang bermain HP, bermain game, ataupun melakukan hal yang di luar dari bimbingan kelompok ini. Oke, nah selanjutnya kita akan ice breaking lagi. Nah, jadi ice breakingnya itu nanti ada tepuk paha 2 kali, terus tepuk tangan 1 kali, dan tepuk bahu 1 kali. Nah, jadi ice breakingnya itu juga, nah di dalam ice breaking itu kalian akan menyebutkan nama panggilan kalian, terus menyebutkan tugas yang sekiranya kalian ingin selesaikan, yang tugas yang kalian tunda dan akan kalian selesaikan. Oke, mengerti semuanya? Mengerti. Nah, mungkin kita mulai dari sekarang, dari diri saya. 1, 2, 3. Bisa, hentikan. Sudah. Itu. Lanjut lagi ulang. Selanjutnya kalau kamu menyebutkan namanya dan juga tugas apa yang ingin dia selesaikan tadi. Nah, seperti itu berulang, berputar lagi. Mengerti? Oke, jadi kita ulang dari awal. Kamu menyebutkan nama, lalu tugas apa yang ingin diselesaikan. Terus setelah sampai sini lanjut, kamu sebut tugas yang dia mau selesaikan dan namanya. Mengerti? Oke, mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ulang dari awal. Nama sendiri dulu. Oke, baru namanya. Iya, nanti berputar selesai sampai sini baru namanya. Oke, ngerti? Satu putaran nama kalian sendiri. Terus tugas apa yang mau kalian selesaikan. Nah, ketika sampai di sini stop, lanjut lagi. Kamu sebut namanya, terus tugas apa yang mau dia selesaikan. Nah, setelah kamu ini lagi sebut ini. Oh ya, ini. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Bisa lagi juga. Pembentukan dan tahap transisi, selanjutnya kita akan beralih ke tahap inti. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai topik stop prokrastinasi akademik. Nah, jadi sebelum kita berlanjut, saya ingin menanyakan kepada kalian dulu, apa sih menurut kalian prokrastinasi akademik itu? Boleh angkat tangan. Oke. Oke, betul. Mungkin ada pendapat lagi yang lain? Iya, tulis dengan yang lain. Iya, betul. Nah, jadi betul sekali. Jadi prokrastinasi akademik itu menunda-nunda tugas dan menghentikan hal yang lain yang di luar tugas kalian. Oke. Nah, selanjutnya apakah dari kalian sering menunda-nunda pekerjaan? Selalu ada yang terkadang. Nah, jadi di sini sebelum kita berlanjut, saya ingin menanyakan lagi ke kalian semua satu-satu. Apa sih kalian sering menunda-nunda tugas apa sih? Mungkin boleh disebutkan dari sini.
main-main. Terus tugas apa yang kamu tunda? Bahasa Inggris. Oke, selanjutnya boleh? Sekarang saya suka menunda tugas kita kalau yang salah satunya karena les. Les. Boleh tahu les bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi kamu menunda tugas di sekolah karena Kalau dalam hal lain karena berdasarkan waktu pulang sekolah dan waktu les. jadi berdasarkan pulang sekolah dengan les. Jadi tidak sempat untuk mengerjakan tugas yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya boleh? Saya biasanya menunda tugas karena saya lebih mementingkan sekolah kita daripada tugas-tugas saya. Oke, jadi memang ya scroll TikTok itu sering terjadi di kalangan manusia sekarang karena lebih asyik, merasa asyik untuk scroll TikTok sehingga lupa akan adanya tugas sekolah yang telah diberikan oleh guru. Oke, nah selanjutnya boleh? Saya sering menghindari pekerjaan karena saya sambil makan. Betul ya. Oke, betul. Jadi sekarang juga banyak ya siswa-siswa yang lebih mementingkan nonton drakor daripada tugasnya dan akhirnya kewalahan menuju deadline baru kayak buru-buru untuk mengerjakan atau bahkan ada yang tidak sempat untuk mengerjakan. Mungkin selanjutnya Sekarang menunda pekerjaan perjalanan sekolah les jadi kamu menunda tugas karena ada pekerjaan di rumah karena ya sama les ya. Oke, nah betul sekali. Jadi tentunya banyak faktor-faktor yang dapat membuat kita untuk menunda tugas. Salah satunya seperti tadi scroll TikTok, atau nonton drakor, atau ada les dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Nah, betul sekali. Jadi prokrastinasi akademik itu adalah ketika seseorang cenderung menunda atau mulai mengerjakan tugasnya itu dengan mengerjakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya yang tidak berguna atau di luar kepentingan tugas tersebut sehingga menyebabkan terhambatnya tugas yang dimiliki ini tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut secara tepat waktu. Nah, jadi tentunya kalian semua akan kewalahan dan sudah ketika menuju deadline kalian akan pusing ingin mengerjakan yang mana dulu, tugas bahasa Indonesia kah, atau tugas bahasa Inggris kah, dan lain sebagainya. Nah, seperti kalian tadi jelaskan, ada beberapa faktor ya yang dapat menghambat kalian untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini saya akan jelaskan juga. Nah, jadi munculnya prokrastinasi akademik ini dalam diri siswa itu diprediksi tidak terjadi begitu saja, namun terdapat tentunya penyebab atau faktor yang melatar belakangi. Nah, jadi mungkin yang pertama itu adanya pikiran irasional dan prokrastinator, yaitu anggapan bahwa suatu tugas yang harus diselesaikan dengan sempurna. Nah, jadi terkadang juga ada seseorang yang menunda mengerjakan tugas karena kayak dia itu tidak dia takut salah. Dia takut tugasnya tidak sempurna sehingga kayak dia tunda, oh jangan dulu deh nanti karena nanti salah kak, gitu. Ada juga orang yang seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga orang yang memiliki kecemasan karena kemampuannya dievaluasi, takut seperti berkaitan dengan tadi orang tersebut takut akan kegagalan dan juga susah mengambil keputusan karena membutuhkan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya ada malas dan kesulitan mengatur waktu. Nah, siapa tadi yang kesulitan mengatur waktu? Oke, saking banyaknya ya pekerjaan lain sampai kalian sulit mengatur waktu yang mana yang akan dikerjakan dulu, entah tugasnya atau les dulu. Nah, selanjutnya ada juga faktor lingkungan. Nah, jadi terkadang ada juga ya temannya yang kayak sering mengajak keluar, bilang jangan begini kerja tugas itu, ayo kita keluar dulu, seperti itu kan. Tentunya percaya teman yang seperti itu. Jangan pergi kerja, tapi ternyata ujung-ujungnya dia yang duluan selesai. Pasti ada seperti itu kan? Jadi itu sekali tentunya pasti ada seperti itu. Oke, nah selanjutnya tentunya ada pun ciri-ciri prokrastinasi akademik. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu apa saja?
Oke, silakan. Menunda untuk memulai dan menyelesaikan tugas. Nah, betul sekali. Nah, jadi ada pun ciri-ciri prokrastinasi akademik yaitu menunda untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi orang yang benar-benar prokrastinasi akademik atau prokrastinator saat mendapatkan tugas, maka orang tersebut sebenarnya tidak akan langsung mengerjakan, tetapi kayak mengerjakan hal yang lain di luar tugasnya dulu. Seperti itu mungkin. Ya, betul. Selanjutnya, apakah masih ada? Oke, silakan. Terlambat dalam mengerjakan tugas. Oke, betul sekali ya. Jadi terlambat dalam mengerjakan tugas itu, nah tentunya prokrastinator ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan pendahulunya dalam mengerjakan tugas. Contohnya kayak seperti ketika siswa yang dikasih tugas, dia kayak lama sekali mengerjakan. Kayak seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada? Oke, boleh. Oke, betul sekali. Melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Nah, tidak dipungkiri ya, siswa-siswa sekarang tentunya kayak malas sekali mengerjakan tugas karena mereka merasa ada hal lain yang lebih menyenangkan, seperti yang kalian sebutkan tadi, scroll TikTok, nonton drakor, dan mungkin lebih memilih ajakan dari teman yang keluar bermain. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya punya video dan akan memutarkan video mengenai si Dogol menunda pekerjaan. Jadi mungkin kalian harus memperhatikan videonya. Animasi si Dogol menunda pekerjaan. Oke, nah setelah menonton video tadi, animasi sudah menunda tugas. Jadi di sini saya akan membagikan sticky note. Semuanya sudah bawa pulpen? Nah, jadi di sini jadi kalian harus mengidentifikasi setelah menonton video tadi. Kalian identifikasi 3 hal yang membuat si Dogol ini menunda pekerjaan. Kamu sudah mengerti? Sudah. Oke. Jadi saya jelaskan kembali. Jadi kalian semua menulis di kertas itu 3 hal yang membuat si Dogol ini menunda pekerjaannya. Boleh tulis sekarang. Oke, jadi selanjutnya saya akan bertanya kepada kalian, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan si Dogol ini
agar dapat mengatasi prokrastinasinya itu. Boleh? Oke, silakan Mbak Ida. Yaitu membuat jadwal yang terstruktur, contohnya membuat jadwal waktu untuk bermain dan belajar. Oke, jadi betul sekali ya. Nah, jadi tentunya si Dogol ini harusnya membuat jadwal yang terstruktur, seperti di mana ada waktu untuk bermain dan ada juga waktu untuk belajar. Dan tidak bukan seperti kayak setiap hari tuh lebih mementingkan untuk bermain bersama temannya. Dan tentunya harusnya pasti ada jadwal atau hari di mana dia mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, selanjutnya apa kamu? Pada saat si Dogol belajar harus memberikan reward kepada diri sendiri. Sebagai contohnya, di sampingnya itu harus ada 9 biar tambah semangat, tidak boring pada saat mengerjakan tugas. Oke, jadi betul sekali ya. Jadi pasti sebagian orang pasti kayak senang atau kayak semangat untuk mengerjakan tugas kalau misalnya ada cemilan di sampingnya atau ada hal yang menyenangkan yang ada di sampingnya. Contoh kayak, ibu Kak beli, kalau saya selesai kamu mengerjakan tugas, mau Kak beli es krim deh biar kayak semangat. Jadi harus cepat mengerjakan tugas seperti itu toh. Oke, selanjutnya saya ada yang mana dulu nih? Oke, silakan. Gangguan saat belajar seperti ponsel, TV, dan anak-anak yang tidak Nah, betul sekali. Nah, jadi si Dogol ini tadi kan lebih mementingkan ajakan temannya kan. Nah, jadi setiap diajak temannya, sebenarnya si Dogol ini sudah sudah ada inisiatif dari dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas. Tetapi ketika si Dogol melakukan atau mengerjakan tugas tersebut, pasti ada saja gangguan dari temannya. Entah ajakan untuk main PS lah, mancing lah, ataupun untuk menonton bola seperti itu. Jadi mungkin si Dogol ini harus menghindari hal-hal yang membuat dia untuk menunda kerjaan ya. Itu. Oke, selanjutnya masih ada? Oke, silakan. Nah, betul sekali. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan yang dikatakan Zahra tadi ya, berkaitan. Jadi menghindari hal-hal yang kayak yang memuaskan cuma sesaat. Nah, tentunya pasti kayak ketika dia bermain PS atau memancing ataupun menonton bola, pasti kesenangannya itu kayak sesaat sih. Setiap dia pulang ke rumah kayak, ya Allah ada tugasku lagi, kayak aduh belum selesai tugasku. Dan tapi setiap dia mau kerjakan pasti tetap datang lagi gangguan. Nah, sehingga dia tidak mengerjakan tugasnya lagi. Dia lebih memilih untuk kepuasan yang sesaat itu. Nah, selanjutnya masih ada seorang Violet. mengatur prioritas kehidupannya seperti membuat daftar yang membuat daftar tugas yang harus diselesaikan. Oke, betul sekali. Nah, jadi membuat daftar tugas yang harus diselesaikan. Nah, betul sekali ya. Jadi membuat daftar tugas itu sangat penting bagi semuanya, mungkin dari kalian semua juga pastinya tentunya sangat penting membuat daftar tugas sehingga kalian kalian tahu tugas yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu agar semuanya terstruktur dan semuanya kayak bersamaan untuk selesai. Tidak ada yang tertunda, tidak ada yang menuju deadline-nya tapi baru kalian kerja. Ini seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya itu di sini. Jadi kalian itu harus jadi kesimpulannya itu, jadi si Dogol ini lebih mementingkan ajakan dari teman-temannya daripada mengerjakan tugasnya. Nah, jadi si Dogol ini selalu berinisiatif untuk mengerjakan tugasnya. Nah, tetapi ketika dia ingin mengerjakan tugas, pasti ada saja hal-hal yang membuat dia tidak mengerjakan tugas itu. Nah, jadi ketika si Dogol mau mengerjakan tugas, ada teman yang mengajak tentang mancing lah, tentang menonton bola, ataupun bermain PS dan lain sebagainya. Nah, jadi si Dogol ini di akhir-akhir kewalahan. Nah, jadi si Dogol ini mengerjakan tugasnya pada hari hanya Nah, sehingga otomatis dia sudah pusing, sudah bingung harus bagaimana agar bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Dan ternyata teman-teman yang mengajak si Dogol ini berbohong kepada si Dogol. Nah, dia mengatakan bahwa belum selesai, kalau dia selesai ayo nih pergi mancing, ayo nih ini. Ternyata dia sudah selesai sebelumnya, sehingga si Dogol yang belum selesai mengerjakan tugasnya. Oke, jadi makna yang dapat kita petik dari video animasi si Dogol Menunda Pekerjaan itu adalah pentingnya menghindari kebiasaan menunda-nunda
tugas dan belajar bertanggung jawab atas pekerjaan diri sendiri. Nah, tunda pekerjaan itu mungkin akan terasa menyenangkan hanya di awal doang, hanya di awal saja, namun hanya menambah beban dan stres saat tenggat waktu tiba. Nah, jadi animasi ini mengajarkan bahwa perencanaan yang baik, disiplin diri, dan menghindari pengaruh negatif adalah kunci untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan meraih hasil terbaik. Nah, jadi dengan belajar mengelola waktu dan prioritas seperti yang dikatakan tadi, ini kita bisa menghindari kesulitan di akhir dan membangun kebiasaan positif untuk masa depan mungkin yang lebih baik dan juga lebih sukses ke depannya. Nah, terus jadi dari kalian semua, pesan dari saya itu, ubahlah selagi mampu berubah. Menunda-nunda pekerjaan adalah salah satu kebiasaan kita atau kebiasaan seseorang yang perlu ditinggalkan dan sangat-sangat perlu ditinggalkan. Oke, selanjutnya ada aktivitas yang nama aktivitasnya itu Deprocrastination Stop Challenge. Nah, jadi di sini kalian semua kan sudah berbentuk seperti setengah lingkaran ya. Oke, nah jadi permainan ini dimulai dengan satu siswa di antara kalian ini yang harus menyebutkan satu langkah atau strategi untuk mengatasi prokrastinasi akademik kalian. Seperti contohnya menyebutkan strategi seperti membuat jadwal belajar, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya siswa berikutnya dalam setengah lingkaran ini harus mengulangi langkah atau strategi yang disebutkan dari temannya yang pertama. Ngerti? Sudah mengerti semuanya? Contohnya yang seperti saya Suci menyebutkan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi prokrastinasi akademiknya seperti membuat jadwal belajar. Nah, selanjutnya akan menyebutkan apa yang tadi dikatakan oleh si Suci. Ngerti? Nah, jadi jika seseorang ada yang lupa atau ada yang salah dalam mengulangi langkah strategi sebelumnya, atau jika mereka tidak dapat menambahkan strategi baru, tidak menyebutkan strategi baru, mereka akan keluar dari permainan. Oke, ngerti? Oke. Nah, terus mungkin dimulai dari sekarang, boleh? Oke, ini mulai dari Suci. Sebutkan strategi yang dapat mengatasi prokrastinasi akademik. Oke, selanjutnya menyebutkan dan lanjut menurut strategi menurut kamu sendiri. Menghindari hal-hal yang tidak penting. Menghindari hal-hal yang tidak penting. Membuat jadwal yang fleksibel. Membuat jadwal Oke, semuanya sudah mengerti ya tentang sekali selanjutnya kita tepuk salut dulu. Sudah tahu? Oke, 1, 2, 3. Salut. Oke, semuanya sudah semangat ya sampai selanjutnya. Jadi di sini saya akan membagikan gambar kerja konsentrasi di KPD. Jadi di sini kalian akan mengerjakan ini, tapi kerjanya di rumah saja. Oke? Nah jadi di situ sudah ada penjelasan bagaimana cara mengerjakan lembar kerjaan tersebut. Sudah ada langkah-langkah yang telah dijelaskan yang saya berikan kepada kalian. Jadi kalian semua mengerjakan yang saya berikan tadi dan kita akan menunjukkan pada minggu depan. Boleh? Oke. Nah selanjutnya sebelum kita masuk ke tahap terminasi, nah mungkin ada dari kalian yang ingin menyebut
menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok kita pada topik prokrastinasi akademik. Boleh? Ya, silakan. Dari di sini saya akan menyimpulkan kelompok tentang prokrastinasi akademik. Jadi prokrastinasi adalah ketika seseorang cenderung menunda tugas dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang contohnya dilakukan. Ada yang menunda tugas karena scroll TikTok, menonton film, drakor, les, dan kegiatan rumah lainnya. Oke, terima kasih ya. Oke, betul sekali. Nah, jadi ya, sini saya akan menyimpulkan juga. Nah, jadi kesimpulan hasil bimbingan kelompok kita pada hari ini bahwa kalian ini tentunya sudah telah meningkatkan pemahaman kalian mengenai masalah prokrastinasi akademik. Nah, dan dampaknya prokrastinasi akademik ini. Dan tentunya dampaknya itu kalian kewalahan untuk mengerjakan tugas dan bahkan sampai ada yang tidak sempat mengerjakan tugasnya. Nah, jadi melalui bimbingan kelompok ini tentunya kalian sudah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor penyebab prokrastinasi dan diri kalian, baik internal maupun eksternal, serta kalian sudah menemukan strategi yang cocok untuk mengatasi kebiasaan penunda-nunda kalian. Nah, selain itu kalian juga tentunya sudah menyepakati pentingnya membuat rencana dan juga tindakan yang jelas dan berkomitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi selanjutnya mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya selama bimbingan kelompok ini berlangsung? Oke, silahkan. Yaitu dari sini saya dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan menunda-nunda tugas dan semoga kedepannya saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu. Oke, jadi selanjutnya Dari sini saya belajar faktor yang menyebabkan prokrastinasi akademik. Dan kedepannya saya berharap tugas saya tidak terjadi lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya Dari sini saya mengetahui ciri-ciri dan contoh perilaku prokrastinasi akademik. Dan saya harap kedepannya saya bisa mencegahnya. Oke, selanjutnya masih ada? Tidak ada? Oke, jadi terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya kita akan merencanakan tindakan lanjut. Siapa tahu dari kalian masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami mengenai prokrastinasi akademik atau masih belum bisa mengatasi prokrastinasi akademiknya, mungkin kita bisa mengatur jadwal kembali untuk bertemu di ruang BK ini atau kalian bisa langsung datang ke ruangan ini untuk mencari saya seperti itu. Oke, nah jadi di sini masih ada lembar evaluasi hasil yang akan saya berikan kepada kalian, tapi kalian akan isi sekarang. Oke, jadi semuanya isi mulai dari sekarang. Oke, apakah sudah selesai? Sudah? Yang sudah boleh dipukul. Oke. Oke, terima kasih. Oke, jadi terima kasih banyak yang saya ucapkan kepada kalian. Jadi selamat kepada kalian semua. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam keterlibatan yang sangat luar biasa ya selama sesi dunia kelompok ini. Jadi saya sangat bangga melihat bagaimana kalian mampu berbagi pengalaman,
mengidentifikasi masalah dan menciptakan solusi bersama. Nah, jadi ingatlah kalian semua bahwa perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, dalam beberapa waktu, dalam 1 jam mungkin tidak. Tetapi dalam langkah kecil yang konsisten yang kalian lakukan, insya Allah kalian dapat mengatasi kebiasaan prokrastinasi ini dan menjadi lebih produktif untuk mengerjakan tugas. Nah, jadi sebelum kita tutup, kita akan berdoa kembali, berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jadi terima kasih banyak atas partisipasinya kalian semuanya, dan mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam bimbingan kelompok ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.